Sehingga murid diberi kesempatan untuk mencoba dan berjuang dalam memecahkan masalah dan mencari solusi. Apa ya? Ya, subjeknya atau di sini dengan kata lain misalnya kita sudah menggunakan apa namanya materi sebagus mungkin, tapi fokusnya tidak kepada murid itu kurang ini ya. Pembelajaran mendalam sesuai dengan mandat hukum nasional untuk menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan, mengembangkan potensi spiritual, sosial, dan intelektual peserta didik secara seimbang. Di sini poin ininya ya, kemarin ketika belajar di kelas itu, di kelas pembelajaran mendalam, saya kira pembelajaran yang menyenangkan itu Pak seperti kita ice breaking gitu ya. Ternyata pembelajaran yang menyenangkan itu bukan ice breaking itu hanya untuk mengembalikan fokus saja katanya, tapi yang menyenangkan itu bagaimana murid itu terlibat sepenuhnya di dalam pembelajaran. Mungkin nanti itu akan berkaitan dengan bagaimana teknik atau model. Saya ingin tahu dulu nih, visi itu apa sih? Tujuan sekolah. Tujuan sekolah untuk jangka yang panjang. Terus misi, apa itu misi? Proses untuk mencapai tujuan. Visi. Ya, iya, proses untuk mencapai Visi. Tujuannya itu adalah visi. Nah, di sini visi adalah gambaran ideal masa depan satuan pendidikan. Saya merangkum sedikit saja di sini visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Bukan sekedar dokumen administratif, melainkan petunjuk arah dan penentu prioritas yang strategis. Jadi sekolah itu tidak hanya memaparkan visi dan misi, ini harus ada arah dan tujuannya. Itu sekolah ini mau dibawa kemana? Nah, kita sebagai stakeholdernya, khususnya dalam memastikan kualitas pembelajaran mendalam atau PPM, merumuskan suatu langkah awal yang krusial bagi kepala satuan pendidikan dan harus dilakukan secara kolektif. Cara mengajar di sini, jadi secara kolektif itu yang menentukan bukan kepala sekolah, tetapi di sini harus secara holistik. Stakeholdernya seperti guru kita, ya kita guru itu termasuk stakeholder. Terus komite. Yang penting, strategi apa yang paling baik untuk mendukung peserta didik mencapai tujuan dan kriteria keberhasilan pembelajaran mendalam? Guru yang mengadopsi pendekatan pembelajaran mendalam mengutamakan penciptaan pengalaman belajar yang kaya dan unit pembelajaran yang komprehensif. Mereka menyediakan waktu bagi peserta didik untuk mengembangkan kompetensi penting dan seringkali menerapkan strategi pengajaran seperti pembelajaran berbasis inquiry, pembacaan masalah, pembelajaran basis proyek, dan pendekatan multidisipliner. Strategi ini biasanya mengharuskan guru bertindak sebagai aktivator. Tugas kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran mendalam harus memastikan bahwa guru mengetahui cara menyusun pengalaman belajar dan tantangan, menyesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik yang beragam. Lanjut. B. Prinsip pembelajaran mendalam. Dalam prinsip 3, analisis lingkungan pembelajaran, fisik, sosial, emosional, dan akses sumber daya. Yang keempat, analisis pemanfaatan digital, infrastruktur, integrasi teknologi, dan literasi digital. Kita sendiri, kita juga harus berkolaborasi juga dengan teman sejawat, biar kita juga mendapatkan ilmu-ilmu yang kita belum dapatkan dari kita sendiri. Kita belum memahami ilmu itu, kita bisa melakukan kerjasama dengan teman sejawat. Terus meningkatkan pembelajaran profesional guru dan hasil belajar murid. Terus fokus utamanya murid dan hasil belajarnya. Jadi selain apalagi fokus utamanya murid dan hasil belajar, menjadi sarana inovasi dan pengembangan pengetahuan. Pembelajaran mendalam itu kita bisa lebih fokus ya, bisa lebih mudah jika kita bisa menggunakan atau memanfaatkan media sosial atau memanfaatkan digital ya, seperti di kelas itu seperti pembelajaran berbasis komputer, games atau kuis gitu kan. Makanya kalau kita gitu tidak bisa menggunakan atau mengoperasikan digital, mungkin
pembelajaran gitu ya. Apalagi zaman sekarang yang begitu sangat canggih, info yang beredar, murid yang bertanya daripada murid pasif. Jadi mereka ketakutan ketika mau bertanya, mereka lebih ketakutan, takut salah apa. Tapi kita memberikan penjelasan kepada siswa bahwasanya mereka lebih baik bertanya daripada takut salah, karena ini masih tahapnya belajar. Jadi mereka bisa menggali kemampuan mereka lebih dalam agar tidak takut untuk mengajukan pertanyaan. Terus model yang bervariasi untuk pembelajaran. Pemilihan model pedagogis disesuaikan dengan kebutuhan dan 4.2 tentang kepemimpinan dalam kemitraan pembelajaran. Subjudulnya adalah kepemimpinan dalam kemitraan pembelajaran. Yang pertama, poin substansi materi adalah peran baru untuk peserta didik dalam pembelajaran mendalam. Kemudian yang kedua, peran guru dalam pembelajaran mendalam. Kemudian peran keluarga, peran kepala sekolah, dan peran masyarakat dalam kegiatan pembelajaran mendalam. Nah, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan poin pertama, peran baru untuk peserta didik dalam pembelajaran mendalam. Peran dalam pembelajaran mendalam yang pertama yang harus kita kenali adalah bagaimana peran baru siswa. Yang kedua, peran baru guru. Ini yang harus kita betul-betul dalami, ya. Peran kita sebagai guru dalam pembelajaran mendalam. Terus yang ketiga, peran kepala sekolah atau peran KS. Yang keempat adalah